Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbo Anggoro dengan NIM 23010119140219. Saya dari kelompok 8 Praktikum Ilmu Kesehatan Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang nekropsi dan vaksinasi pada ayam. Sebelum dilakukannya nekropsi, terlebih dahulu ayam disembelih. Penyembelihan ayam dilakukan dengan memutuskan tiga saluran. Tiga saluran yaitu saluran peredaran darah, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Setelah dilakukannya penyembelihan, letakkan ayam pada meja dan basahi ayam dengan air dan bersihkan bulu di bagian dada ayam. Setelah itu, lakukanlah pemeriksaan pada permukaan kulit. Di sini terlihat tidak ada memar atau bengkak pada permukaan kulit pada ayam. Kemudian, lakukan pemeriksaan di bagian kaki ayam menurut warna dan kecerahan kaki ayam tersebut. Setelah itu, lakukan pemeriksaan pada bagian kepala dengan memotong bagian hidung hingga bagian mulut. Setelah melakukan pemeriksaan pada kepala, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada kelopak mata dengan cara menggunting kelopak mata. Kemudian periksa mata, apakah ada perubahan atau tidak pada mata ayam tersebut. Kemudian lakukan pemeriksaan pada bagian leher, apakah ada pendarahan atau luka terbuka pada leher tersebut. Pada bagian leher terdapat organ limfoid atau kekebalan tubuh yaitu timus. Kemudian lakukan pemeriksaan pada rongga dada ayam dengan cara menggunting bagian tulang rusuk kanan dan kiri pada ayam, kemudian menarik tulang atau rongga dada itu ke atas dan lakukan pemeriksaan pada rongga dada tersebut. Apakah ada perubahan warna atau sebagainya pada organ-organ pencernaan maupun organ pernapasan lainnya. Selanjutnya, lakukan pemisahan pada organ pencernaan ayam dengan cara memotong bagian batas bagian tembolok dan proventriculus dan kemudian menariknya dengan pelan agar tidak ada bagian dari organ yang rusak. Kemudian lakukan pembelahan pada organ pencernaan ayam dengan melakukan secara berhati-hati karena dapat memutuskan organ pencernaan ayam dengan gunting tersebut. Pemeriksaan pada organ pencernaan dimulai dari gizi, yaitu dengan mengamati apakah bahan pakan yang dikonsumsi normal atau tidak, bentuknya cair atau padat atau yang lainnya. Setelah melakukan pembelahan pada organ pencernaan ayam, kemudian mengamati apakah ada iritasi atau peradangan pada organ pencernaan ayam, khususnya usus pada ayam. Kemudian lakukan pemeriksaan pada organ imunitas atau kekebalan tubuh, yaitu bursa Fabricius yang terletak di dekat kloaka. Pisahkan bursa Fabricius dengan organ tubuh pada ayam. Lakukan pemisahan dengan hati-hati agar tidak adanya kerusakan pada
organ perusahaan Fabricius tersebut. Setelah itu, lakukan pemeriksaan dengan jantung ayam. Sebelum melakukan pemeriksaan pada jantung ayam, pisahkan jantung ayam dengan tubuh ayam tersebut. Setelah jantung ayam terpisah dengan tubuh ayam, lakukan pemeriksaan kepada permukaan jantung apakah ada peradangan atau tidak. Apabila ada peradangan, ayam terindikasi penyakit CRD. Kemudian pada selaput ayam, apabila ada air pada selaput ayam, berarti ayam mengalami stres. Setelah itu, lakukan pemeriksaan pada organ pernapasan ayam. Sebelumnya, pisahkan organ pernapasan ayam pada rongga dada dengan hati-hati agar tidak merusak paru-paru pada ayam. Setelah paru-paru terpisah dari rongga dada, kemudian lakukan pemeriksaan mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Bronkus yang normal tidak mengalami peradangan atau bintik-bintik darah pada bronkus. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian lakukan uji apung dengan cara memotong paru-paru menjadi 2 dan letakkan pada air apakah terapung dengan baik atau tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Vaksinasi sendiri mempunyai pengertian yaitu upaya pencegahan pada ternak terhadap penyakit dengan cara memasukkan bibit penyakit atau agen penyakit ke dalam tubuh ternak itu sendiri. Vaksinasi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu vaksin aktif atau vaksin live dan vaksin inaktif atau vaksin kill. Untuk vaksin aktif sendiri digunakan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau vaksin hidup dengan melemahkan bibit penyakit tersebut. Untuk vaksin aktif sendiri biasanya berbentuk kering atau beku. Untuk vaksin inaktif adalah penggunaan vaksin dengan bibit mati yang sudah dimatikan dengan beberapa metode seperti penggunaan suhu, penggunaan bahan kimia, dan metode-metode lainnya. Untuk bentuk dari vaksin inaktif sendiri biasanya yaitu emulsi. Selanjutnya adalah metode pemberian vaksin. Untuk metode pemberian vaksin sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dari metode pemberian vaksin aktif dan vaksin inaktif. Untuk pemberian vaksin aktif sendiri terdapat beberapa cara, yaitu metode langsung dapat dilakukan dengan memberikan vaksin di mulut, telinga, ataupun di mata. Dan selanjutnya pemberian vaksin aktif dilakukan dengan intravasikular, yaitu penyuntikan pada otot dan sayap. Dan yang terakhir yaitu pemberian pada air minum. Untuk metode pemberian vaksin secara inaktif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu injeksi musikular dan injeksi subkutan. Selanjutnya, frekuensi pemberian vaksin pada ternak itu berbeda-beda menurut kondisi dan kebutuhan ternak itu sendiri. Pada perusahaan peternakan memiliki kebutuhan atau frekuensi tersendiri pada ternak itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian vaksin pada ayam broiler menurut Medion. Untuk pemberian vaksin yang pertama yaitu pemberian vaksin ND dilakukan sebanyak 1-2 kali pada minggu pertama atau kedua. Selanjutnya vaksin Gumboro diberikan sebanyak 1 kali pada minggu pertama atau kedua. Kemudian vaksin AI diberikan 1 kali sebanyak 1 kali pada minggu pertama atau kedua. Dan yang keempat vaksin IB dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu pertama atau dan kedua mengikuti vaksin ND.
Selanjutnya yaitu pemberian vaksin pada ayam layar menurut Mediot. Pemberian vaksin pada ayam layar tidak jauh berbeda dengan pemberian vaksin pada ayam broiler. Untuk pemberian vaksin pada ayam layar pada vaksin ND dilakukan 4-5 kali, yaitu dilakukan pada minggu pertama, kedua, keempat, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Dan selanjutnya vaksin Gumboro dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada minggu pertama atau kedua dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Selanjutnya vaksin AI dilakukan sebanyak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Dan selanjutnya vaksin IB dilakukan sebanyak 4-5 kali mengikuti vaksin ND. Dan selanjutnya vaksin Gorilla dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan ke-10.